Kita bicara tentang yayasan, ketika OKP hadir dalam rangka menyelesaikan sejumlah masalah yang ada terkait dengan pelaksanaan pembangunan dan otonomi khusus. Nah, ini salah satunya adalah konsentrasi orang asli Papua yang mengikuti pendidikan dasar. Sebagian besar, hampir 90% ada di yayasan di tanah Papua. Hari kita bicara di Papua Barat Daya, dan dari yang kita akan selesaikan, kita setelah tadi kemarin kita ikut FGD, kemudian kita buat perumusan, kemudian nanti kita diskusikan dengan tim ahli yang kemarin Bapak Gub baru nanti, kemudian nanti kita buat dalam perumusan yang kita akan sampaikan. Itu ada dua pendekatan jangka pendek yang terkait kebutuhan mendesak, kemudian nanti yang kita akan lanjutkan lagi ke pusat. Tadi Ibu Helen sebagai Pokja Papua Cerdas sudah menjelaskan secara teknis bahwa ada sejumlah dokumen-dokumen data pendukung yang akan dilaksanakan. Sehingga kita harapkan ada langkah-langkah jangka pendek tapi jangka panjang. Jangka panjang kita akan segera menindaklanjuti karena aspirasi tentang kebijakan P3K ini sudah sampai ke Presiden. Dan bahkan Presiden sudah memerintahkan Mensesnek melalui akan dilanjutkan ke Menpan RB untuk menyelesaikan kebijakan-kebijakan ini, terutama terkait dengan kebijakan P3K di sekolah-sekolah yayasan di tanah Papua, lebih khusus kami yang ada di Papua Barat Daya. Dan ini tadi kita sudah kemarin satu hari dulu FGD, kita sudah menerima sejumlah permasalahan dari yayasan dan tim perumus sudah kerja. Kemudian nanti kita ambil langkah-langkah berikut untuk diskusi pembobotan dengan Pokja. Kemarin kalau Mas hadir dalam pelantikan tim ahli, Pak Gubernur sampaikan dalam rangka percepatan kita butuh energi. Tim ahli kita sudah ada, salah satunya adalah Pak Agus Umule sebagai salah satu yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan pendidikan di tanah Papua, lebih khusus Papua Barat Daya. Ada Profesor Kabuaya, Profesor Patel, dan Pak Alhamid. Mereka akan terlibat untuk membantu kami nanti. Jadi kita harapkan sebelum kita lanjutkan pembahasan lebih lanjut untuk langkah-langkah jangka pendek maupun jangka panjang, kita akan minta mereka berikan pembobotan kita, sehingga kita harapkan dan saya yakin sejalan dengan instrumen-instrumen yang kami kerjakan, baik itu RIPP dan rencana aksi, teman-teman sudah bedah masalah dan ternyata dalam rencana aksi kita akan lanjutkan ke Bappenas. Kemudian kita juga akan lanjutkan juga ke Presiden melalui Mensesnek, kemudian Menpan. Sehingga pintunya sudah ada, kami akan menyelesaikan dalam waktu tidak terlalu lama. Tapi perlu dipastikan bahwa pemerintah pusat memberikan support terhadap apa yang menjadi kebutuhan daripada daerah sendiri, Pak. Ya, betul. Sudah ada di dalam rencana aksi sudah tercantum bahkan. Maka kami timeline-nya antara Juli Agustus kita harus selesaikan. Salah satu isu yang kita angkat adalah terkait dengan Papua Cerdas, khususnya kebijakan tata kelola program P3K yang sepertinya antara kebijakan sektoral dan otsus belum nyambung. Ya, kita akan buat penyelarasan kebijakan nasional terkait P3K dan kebijakan otsus. Di dalam Undang-Undang Otsus, Undang-Undang 2 dan PP 106 memungkinkan untuk pemerintah membiayai bahkan memfasilitasi pendidikan swasta. Dalam PP 106 ada, dicantum bahkan Undang-Undang 2 2021. Jadi intinya sudah ada, menunya sudah ada. Bagaimana kita sekarang ini kaji dalam rangka menyelaraskan kebijakan nasional dengan Undang-Undang Otonomi Khusus. Butuh waktu berapa lama Bapak untuk bisa bagaimana membangun, ini kan relnya akan terbangun juga nih, ya, gerbong ini. Kan tadi ke diskusi kita dengan Ibu Intan itu kan ada waktunya, kalau untuk kebijakan sesuai dengan yang diamanatkan oleh RIPP dan rencana aksi itu antara bulan Juni Agustus. Jadi sebelum Agustus kita harus selesaikan. Kita sudah masukkan dalam program untuk masuk 2025-2029. Rencana aksi 2025-2029 itu kita
hasil diskusi ini kita masukkan. Sementara nanti kita juga masuk lewat pintu presiden melalui Wapres dan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.